Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Muslimin muslimat jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kuasa. Meskipun di sisi lain ada dari makhluk-makhluknya kalangan manusia mengingkarinya, tidak taat dan tidak punya iman kepadanya, tetapi Allah tetaplah Maha Mulia, Maha Suci, dan kita pun memuji Allah setinggi-tingginya. Bukti dari imannya kita kepada Allah sebagaimana di dalam firman-Nya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita segenap orang-orang yang beriman kepada Allah, maka masuk di dalamnya iman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, sekaligus kepada rasul-rasulnya. Kita cinta kepada Nabi Ibrahim, Ismail, kepada Nabi Zakaria, Yahya, sebagaimana cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita senantiasa bersolawat kepadanya. Begitu juga sebaliknya. Kalau sampai ada manusia-manusia atau sekelompok golongan yang benci terhadap salah satu atau sebagian dari para nabi dan rasul, contohnya membenci Nabi Isa, membenci Nabi Yakub, Yusuf, maka kita pun benci perilakunya, sebagaimana kita juga membenci orang-orang yang menodai kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya kita ini manusia yang punya 3 bapak plus 1 bapak ideologi. Kita memiliki bapak yang pertama ayah nasab, ayah kandung. Kemudian yang kedua kita punya bapak yaitu Nabi Nuh, Abul Bashar, bapak segala jenis manusia yang kedua. Yang ketiga adalah bapak dari seluruh manusia yaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau kita mau sampai ke Nabi Adam, pasti masuk ke dalam putranya Nabi Nuh alaihi salam. Ini 3 bapak kita. Kemudian masih ada 1 bapak yang setiap hari kita berzikir, kita mengikhlaskan berada di dalam ajaran Nabi Muhammad wa ala millati abina Ibrahim. Kita juga memiliki bapak ideologi, bapak ajaran, yaitu millah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapak ideologi kita. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, ketemu para nabi-nabi di langit 1, 2, 3 sampai langit ke-6 dan ke-7. Ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Musa di langit yang ke-6, dan ketemu Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Langit yang ke-6 sampai ke bawah langit yang pertama, mereka menyapa Nabi kita dengan marhaban ya Nabi ya soleh wa akhi soleh. Selamat datang wahai Nabi yang soleh, saudara kami yang soleh.
saudara satu nabi. Tetapi di langit yang ketujuh Nabi Ibrahim menyapa nabi kita, marhaban ya nabi ya soleh wa bani soleh. Selamat datang wahai nabi soleh dan anakku yang soleh. Nabi Ibrahim menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah putranya yang jaraknya 32 generasi ke bawah. Ini menandakan kalau sampai ada dari kalangan manusia, apalagi punya agama, kemudian menghinakan Nabi Muhammad SAW, maka pada hakikatnya menghinakan Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Apalagi karena Nabi Ibrahim adalah bapak ideologi kita. Ketika kita menghinakan Nabi Muhammad, artinya kita sedang menghina bapak kita sendiri, menghina orang tua kita sendiri. Dan insya Allah tidak akan ada yang ridho anak mendengarkan orang tuanya dilecehkan. Oleh karenanya, di masa Rasulullah SAW, ketika beliau dilecehkan oleh orang-orang yang berbaju Islam dari kalangan munafik, orang-orang munafik, ketika Rasulullah melewati mereka dengan berkendara keledai, orang-orang munafik menutupi hidung mereka dengan sorban-sorban dan gamis-gamis mereka sambil berkata, "Hei Muhammad, keledaimu mendolimi penciuman kami, keledaimu mambu." Maka sahabat yang menyertai Rasulullah SAW menghardik orang-orang munafik. Wallahi inna rihal al-hisan wal bighal atyab min rihika. Sesungguhnya demi Allah, baunya keledainya Rasulullah SAW lebih harum daripada aroma busuk orang-orang munafik. Orang-orang munafiklah yang menghinakan Rasulullah SAW sekaligus syariatnya. Bagaimana orang-orang munafik menghina para ahli Quran dengan akbaru butunan, orang-orang yang banyak makan, orang-orang yang perutnya besar-besar. Maka ketika cerita ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, ternyata Allah telah menurunkan ayat-ayatnya dalam Quran surat At-Taubah yang isinya adalah tidak ada udzur bagi kalian. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada lagi alasan buat kalian, hei orang-orang munafik. Sesungguhnya kalian telah murtad, kalian telah kafir sebelumnya kalian punya syahadat. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala, diriwayatkan bahwa orang-orang munafik saat itu mereka berada dan memegang kaki-kaki Rasulullah SAW dan unta-unta Rasulullah sambil melas. Ya Rasulullah, inna kunna nal'ab. Kita ini hanya bermain-main saja, kita ini hanya bercanda-canda saja, mongguyon. Tapi kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kembali firman Allah, abillahi wa bi ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan kebesaran-kebesaran Allah dan juga Rasulullah SAW kalian bercanda? Kalian bercanda dengan syariat Rasul. Kalian mencandai muslimat yang memakai penutup aurat dengan sempurna. Kalian mengejek laki-laki muslim dengan pakaian-pakaian meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan aksen jenggotnya dan sebagainya, kemudian dicela dan dihina. Maka demi Allah, sesungguhnya celaan itu bukan kepada oknum, tetapi pada hakikatnya kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati, Allah telah mengecapnya dengan qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur meskipun sebelumnya kalian bersyahadat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Dahulu di antara orang-orang kafir, yaitu panglima-panglima Mongol, ketika menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan ribuan prajuritnya, dan di antara prajuritnya ada seekor anjing, yang kisah ini dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau rahimahullahu tabaraka wa taala. Maka sambil nuding-nuding, nunjuk-nunjuk menghina Rasulullah, maka anjing ini menyala-nyala sehingga kemudian mendekatinya. Tapi ketika ajudan-ajudannya bilang, "Wahai komandan, sudahlah, cukup menghina nabinya kaum muslimin," maka sesungguhnya dia mengatakan, anjing ini nyala-nyala karena aku nunjuk-nunjuk dia. Maka diteruskan penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas anjing ini terus berupaya lepas dari rantai-rantai besinya, dan dengan izin Allah lepaslah rantai besi itu sampai menggigit leher komandan Mongol dan sampai tewas mengenaskan. Maka dari kejadian ini 40.000 prajuritnya mereka sepakat serempak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 40.000 manusia masuk Islam dalam waktu yang sama. Bukti kebesaran Allah di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar Allah ketika berfirman, inna kafainakal mustahzi'in. Hei Muhammad, cukup bagiku hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu mengalahkan orang-orang yang menghinakanmu. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah terputus rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan diri kita dari godaan setan untuk mencela nabi kita maupun nabi dan para rasul yang lainnya, kemudian mencela syariat Allah, dan seterusnya dari godaan-godaan dan hembusan-hembusan setan. Oleh karena itu, mari kokohkan iman dengan mendatangi majelis ilmu. Mari kokohkan iman dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma hdim a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Aqimis shalah.